Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Awan berapi-api berputar dari kejauhan. Jihao dan sekelompok besar orang telah kembali ke kota pegunungan Yao. Namun, begitu dia tiba di daerah Gunung Yao, dia melihat pemandangan aneh. Dalam formasi besar langit dan bumi, 3 stamper warna-warni besar yang berubah dari siluet naga raksasa menekan 3 kera besar, sementara penyihir ilahi lainnya yang berdiri di udara tidak berani bergerak. Daerah di luar kota benar-benar berantakan. Setidaknya 1 juta mayat yang pecah telah tergeletak di sana, dan berdiri di daerah sekitarnya yang lebih jauh adalah 2 hingga 300 ribu prajurit lapis baja berat. Formasi besar langit dan bumi diaktifkan, cahaya indah 7 warna mencapai surga dan menyelimuti seluruh area dengan radius 10.000 mil. Di dalam cahaya 7 warna, seberkas cahaya perak ajaib yang berkedip bisa terlihat samar-samar. Beberapa getaran kekuatan yang rumit dan tidak teratur tampaknya ada di udara. Getaran kekuatan ini aneh dan misterius, dan bahkan Jihao tidak tahu apa sebenarnya itu dalam waktu singkat. Kendaraan itu turun dari udara bersama dengan awan berapi-api tebal, dengan cepat mendarat di dalam rumah Erliao. Jihao memegang tangan Men-Men dan melompat turun dari kendaraan sementara Men-Men sudah mulai berteriak, "Saoshi, Saoshi! Orang-orang menyerang kota kita. Kami juga bertemu dengan beberapa musuh, tetapi kami menangkap mereka semua. Bagaimana keadaan di sini?" Taisi berputar-putar di sekitar altar sambil terengah-engah dengan cepat dan keras. Tiba-tiba melihat Jihao, dia segera berbaring di tanah dengan aliran keringat mengalir keluar dari seluruh tubuhnya. Jihao kembali. "Bagus, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan tidur sekarang," gumam Taisi pada dirinya sendiri. Taisi kemudian menutup matanya dan langsung tertidur lelap dengan lapisan kabut yang lebat dan gelap, sama sekali tidak bernyawa melingkar di sekitar tubuhnya, bahkan tidak repot-repot meletakkan kembali altarnya. Namun, semua orang dengan jelas merasakan bahwa di dalam tubuh Taisis, kekuatan yang kuat telah melonjak. Kekuatan ini dengan cepat membentuk kembali tubuhnya, membuat tubuhnya lebih kuat dan lebih tangguh. Sementara itu, simbol mantra ilahi hitam rumit yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kulitnya, membuatnya terlihat cukup menakutkan pada pandangan pertama. Siluet gelap melayang di belakang tubuh melirik Jihao dengan rumit. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke depan, menyebabkan buku panah 7 kepala paku di altar tiba-tiba bergetar. Pada saat berikutnya, tubuh 33 penyihir ilahi di luar kota mulai berkedut, karena kekuatan hidup mereka terkuras dengan kecepatan yang menakutkan, berubah menjadi aliran cahaya terang yang terlihat dan tanpa henti melonjak ke tubuh Taisi. Saat tidur, Taisi mendengus puas. Setelah menguras setidaknya 40% dari 33 kekuatan hidup penyihir ilahi dengan kekuatan buku panah 7 kepala paku, siluet gelap perlahan berubah menjadi aliran kabut hitam dan dibor ke dahi Taisis. Diikuti oleh serangkaian dentang, setengah dari kekuatan hidup yang dikuras keluar dari tubuh penyihir ilahi itu oleh siluet gelap dengan buku panah 7 kepala kuku bergabung dengan tubuh Taisi, sementara separuh sisanya dikompresi menjadi kristal merah darah seukuran tangki air, diam-diam mengambang di depan wajah Jihao. "Apakah kita berbagi barang rampasan?" Jihao menepuk kristal merah darah ini, dengan rasa ingin tahu menanyakan siluet gelap yang menghilang dengan cepat. Tapi, siluet gelap tetap benar-benar sunyi. Saoshi berjalan keluar dari aula pusat, tampak agak lelah. Berjalan ke arah Jihao, dia menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan lelah, "Mengontrol 2 formasi sihir yang hebat agak sulit. Jihao, sihir rahasia tentang mengolah jiwa yang Anda sebutkan sebelumnya, saya pikir, Men-Men dan saya harus mencoba mempelajarinya. Tampaknya formasi yang memutar ruang membutuhkan kekuatan jiwa untuk mengendalikannya." Jihao memegang tangan Saoshi dan berkata dengan gembira, "Ada baiknya kamu mau belajar. Dao agung dari roh primordial berbeda dari metode kultivasi yang telah kita gunakan. Kultivasi fisik hanya dapat membiarkan kita memiliki kekuatan besar, tetapi Dao agung dari roh primordial dapat membawa begitu banyak manfaat." Serangkaian langkah kaki cepat datang. Yumu bergegas dengan sekelompok besar prajurit, dengan lapisan datarnya bertepuk tangan keras. Puluhan pria kekar, yang tubuhnya berlumuran darah,
telah diikat erat dengan tendon naga dan diseret ke tanah oleh Yumu seperti anjing. Sampah dewa ini, teriak Yumu dengan sangat marah. Orang-orang ini diam-diam menyerang banyak pelayan di kota, mengupas mereka dan mengubah kulit mereka menjadi alat sihir, menggunakannya untuk masuk ke kota. Betapa mengerikan! Sambil berteriak dengan mengamuk, Yumu melemparkan tendangan keras ke lengan seorang pria dan menghancurkannya berkeping-keping. Wajah Ji Hao langsung menjadi gelap. Apakah orang-orang ini benar-benar masuk ke kota melalui cara-cara seperti itu? Shaoxi juga mengerutkan alisnya, dan berkata dengan marah, kami memiliki cermin yang mengungkapkan kejahatan di gerbang kota, tetapi itu terlalu mengkilap, jadi biasanya kami tidak akan mengaktifkannya. Kota yang dibangun oleh Kuae dan saudara-saudaranya ini memiliki banyak harta dan alat sihir kuno di dalamnya, melayani tujuan yang berbeda. Hanya jumlah alat pertahanan yang bisa mencegah musuh masuk ke kota dengan menggunakan semua jenis harta sihir dan mengubah sihir adalah 36. Di antara mereka, jenis yang paling efektif adalah cermin pengungkap kejahatan yang dipasang di setiap gerbang kota. Setelah alat ilahi kuno semacam ini diaktifkan, cahaya ilahi yang terang akan menyinari area dengan radius 100 mil. Di dalam area ini, siapapun yang telah mengubah penampilan mereka dengan alat atau sihir akan terdeteksi oleh cermin, dan penampilan asli mereka akan terungkap. Namun, agar tidak menarik terlalu banyak perhatian, Ji Hao telah menyembunyikan semua cahaya indah kota Gunung Yao dengan formasi sihir yang memutar ruang angkasa bintang 12 dan mematikan semua alat ilahi seperti ini, yang akan memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan untuk menyinari seluruh area. Dia ingin tetap rendah hati tetapi tidak berpikir bahwa ini mungkin menjadi peluang bagi musuh-musuhnya. Ini salahku. Ji Hao menepuk tangan Shaoxi dan berkata dengan suara dingin, mulai saat ini, semua peralatan pemantauan akan tetap aktif sepanjang hari. Untuk siapapun atau apapun yang memusuhi kita, bahkan jika itu hanya semut kecil, kita tidak bisa membiarkannya mendekati kota Gunung Yao. Berdiskusi sebentar, Shaoxi memegang tongkat ajaib. Dari halaman rumah Liao, sebuah flat besar, berukuran 500 meter persegi dan keempat ujungnya dihiasi dengan patung makhluk legendaris, secara bertahap naik ke udara setinggi 500 meter. Berdiri di datar, yang tertutup awan dan kabut yang melingkar, Ji Hao memandang para penyihir ilahi yang melayang di udara dan tidak berani bergerak. Hadiah tiba-tiba tertawa dingin dan berkata, mengapa kamu tidak lari? Mengapa Anda tidak menyerang? Berteriak, menangis. Lakukan saja sesuatu, apa saja. Mengapa kalian semua berdiri di sini dengan tenang? Bukankah kamu akan meratakan kotuku? Apakah Anda berencana untuk membunuh semua orang-orang saya? Mengapa kamu tidak bergerak? Seorang penyihir ilahi meraung dengan marah, Liao, bukankah kamu? Tamparan. Ji Hao mendengus dingin dan berkata. Shaoxi memegang tongkat ajaib dan seketika, aliran cahaya 7 warna muncul dari udara, dengan cepat mengembun menjadi tangan seukuran mangkuk dan dengan keras menamparkan wajah penyihir ilahi, bahkan membuat giginya terbang. Tampar mereka semua, jangan tunjukkan belas kasihan. Ji Hao kemudian melambaikan tangannya dan memberi perintah lain, lagi pula mereka semua cukup tangguh, tidak mudah untuk dibunuh. Shaoxi mencibir, melirik tajam orang-orang yang diam-diam menyerang kota Gunung Yao dan berusaha menghancurkan seluruh wilayah Gunung Yao untuk selamanya. Dia menggertakkan giginya dan memegang tongkat ajaib itu lagi. Ribuan tangan 7 warna, besar dan bercahaya muncul dari udara, dengan cepat melambai, memunculkan gelombang aliran cahaya warna-warni bersama dengan serangkaian suara tamparan yang keras. Wajah 33 penyihir ilahi semuanya ditampar, bengkak dan merah, tampak seperti wajah babi panggang. Di kota Gunung Yao, warga sipil dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di bawah komando Ji Hao telah berdiri di jalanan, menyaksikan apa yang terjadi di langit. Melihat penyihir ilahi ini tidak berani bergerak bahkan 1 inci pun sementara wajah mereka ditampar bengkak, warga sipil dan prajurit ini semua bersorak gembira, beberapa bahkan mulai menari dengan kegembiraan. Itu adalah penyihir ilahi, yang sekuat dewa dan hantu. Tapi Ji Hao menamparkan penyihir ilahi itu begitu keras seolah-olah mereka semua adalah cucunya. Aliran kekuatan iman yang sangat murni dan kuat yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuh Ji Hao, membuat roh primordial Ji Hao gemetar dalam kenyamanan. Liao, jangan bunuh mereka. Dari kejauhan, River Earl Jade Dragon, yang tampak seperti dewa,
menginjak awan berair dan melayang. Di rumah Erliao, aula pusat. Ji Hao duduk di kursi berlengan besar emas murni di tengah aula. Kursi berlengan itu dibuat dengan indah oleh Dewa Ilahi, berbentuk sederhana tetapi dihiasi dengan patung 9 naga berapi-api, 9 burung phoenix berapi-api, dan 9 kilin yang berapi-api. Semua patung ini dilemparkan dari emas murni yang dicampur dengan bubuk kristal ajaib api, dan telah melepaskan cahaya yang menyilaukan. Sepertinya Ji Hao sedang duduk di gunung kecil yang menyala-nyala. Di kedua sisi kursi berlengan Ji Hao, Men Men dan Shaoxi masing-masing duduk di kursi berlengan yang sedikit lebih kecil. Sama seperti Ji Hao, mereka juga menatap naga giok Earl Sungai, yang berdiri di aula dengan ekspresi sangat malu dan gugup. Formasi besar langit dan bumi tetap aktif sepenuhnya. Kekuatan bintang bercampur dengan kekuatan bumi dan terkondensasi menjadi puluhan raksasa lapis baja dengan baju besi emas, berdiri di aula. Ini adalah boneka pertempuran yang dipadatkan dari kekuatan murni, masing-masing dari mereka telah melepaskan getaran kekuatan yang kuat yang terasa sebesar yang dilepaskan oleh Divine Magi. Kekuatan nyata boneka pertempuran ini bahkan lebih besar daripada kekuatan penyihir ilahi, karena mereka diciptakan oleh formasi besar langit dan bumi. Selama formasi besar tetap lengkap, selama kekuatan bintang dan kekuatan bumi tidak terputus, mereka tidak bisa dihancurkan dan bisa bertarung selamanya. Tidak peduli berapa banyak musuh yang datang, mereka tidak akan pernah dikalahkan. Ditambahkan dengan Zhu Ronglong, Candelian dan penyihir ilahi lainnya di bawah komando Ji Hao berdiri di kedua sisi, dengan aura pembunuhan yang ganas, aula besar sekarang tampak seperti pengadilan di neraka. Suasana tegang di aula begitu kuat, dan tekanan yang mendarat di tubuh River Earl Jade Dragon sangat besar, bahkan tampak hampir bisa disentuh. Ji Hao tetap diam, hanya menatap naga giok Earl Sungai. Melihat Ji Hao tetap diam, Men Men dan Shaoxi melakukan hal yang sama. Bahkan Men Men, yang selalu menjadi yang paling energi dan tidak akan pernah tenang kecuali untuk tidur, sekarang memegang wajah dingin yang menusuk tulang. Dia duduk di kursi berlengan dengan kepala terangkat tinggi dan cibiran samar di wajahnya. Suasana ekstra tegang membuat keringat terus mengalir keluar dari dahi River Earl Jade Dragon. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan menggertakkan giginya dengan erat, bersikeras untuk tidak berbicara terlebih dahulu. Tetapi setelah 1/4 jam penuh, dia akhirnya tidak tahan dengan suasana aneh dan tegang ini lagi dan dengan cukup malu terbatuk. Lord River Earl telah masuk angin, tidak bisa mendiskusikan urusan resmi hari ini. Penjaga, kirim Lord River Earl ke kamar tamu dan atur beberapa orang lagi untuk menjaganya dengan aman. Aktifkan sepenuhnya formasi hebat dan potong semua idiot itu di luar. Begitu River Earl Jade Dragon batuk dan mencoba memecah suasana dingin dan aneh di aula, Ji Hao segera mengambil kesempatan ini dan memerintahkan penjaga untuk mengirimnya ke kamar tamu. Naga giok Earl Sungai langsung kehilangan kesabaran dan buru-buru berteriak dengan nada kasar, "Tuan Erliao, saya datang dengan hal-hal penting untuk didiskusikan dengan Anda. Tentara di luar adalah pasukan air Huai saya. Kami baru saja melintasi perbatasan, tetapi mengapa Anda, Erliao, tiba-tiba melancarkan serangan mematikan terhadap kami? Mengapa Anda membunuh begitu banyak makhluk air kami dan begitu banyak prajurit elit dari pasukan air Hua kami?" Petik 2 tanda seru petik 2. Ji Hao sedang duduk tegak di kursi seperti gunung yang berapi-api, dengan tatapan serius dan agung. Getaran kekuatan yang kuat dan besar dilepaskan dari tubuhnya sementara jubah api gagak emasnya bersinar terang dengan cahaya yang menyala-nyala. Ditambah dengan meja panjang dan murni emas yang ditempatkan di depannya, yang dihiasi dengan timbul emas naga, dia sekarang lebih terlihat seperti kaisar manusia daripada kaisar Sun sendiri. Namun, setelah mendengar River Earl Jade Dragon, dia hanya mengeluarkan kata kotor itu. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke River Earl Jade Dragon dan berteriak dengan suara yang kuat, "Patahkan kelima anggota tubuhnya dan segel kekuatannya, buang dia keluar kota." Zhu Ronglong dan Candle Dragon yang secara bersamaan maju selangkah, menangkupkan tangan mereka, membungkuk kepada Ji Hao dan bertanya, "Tuhan, apa maksudmu dengan 5 anggota badan?" Ji Hao menunjukkan ekspresi aneh, melirik ke samping kedua penyihir ilahi lalu menyapu area di antara sepasang kaki naga giok Earl Sungai dengan matanya. "Ah!" seru naga Lilin Yan dan Zhu Ronglong dan sekelompok komandan tentara di bawah komando Ji Hao sama sekali, seolah-olah mereka tiba-tiba tercerahkan. Setelah itu,
mereka dengan bersemangat menggosok tangan mereka sendiri dan dengan tidak sabar berjalan ke River Earl Jade Dragon. Beraninya Ji Hao memberi perintah seperti itu. Dan target perintahnya sebenarnya adalah Naga Giok Earl Sungai. Sungai Naga Giok adalah salah satu dari 10 cabang teratas di antara jutaan cabang air Huan, dan Naga Giok Earl Sungai adalah pejabat senior di bawah komando Wu Ziki. Gelar River Earl, sama seperti gelar Earl, itu juga merupakan gelar bangsawan pejabat pemerintah yang diberikan oleh Kaisar Manusia sendiri. Seseorang dengan gelar seperti ini dapat dilihat sebagai pemilik seluruh area air. Memecah Sungai Earl Jade Naga Giok, Naga Lilin Yan dan Zuronglong dan komandan prajurit lainnya di aula hampir pingsan karena kegembiraan. Mematahkan 5 anggota tubuh River Earl. Mereka merasa sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Ini bisa dipamerkan di depan klan mereka sebagai cerita legendaris selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. 12 penyihir ilahi bergerak bersama, menekan Naga Giok Earl Sungai lurus ke tanah. River Earl Jade Dragon mati-matian menggeram dan berjuang, tetapi sebelum dia bisa mengaktifkan sihirnya, toples giok hitam yang dipegang di tangannya direnggut oleh Man-Man, yang telah melompat turun dari kursinya. Tanpa ceroboh mengutak-atik toples giok hitam untuk sementara waktu, Man-Man melemparkannya ke dalam tas kecil yang diikat di pinggangnya. Tanpa toples giok hitam, setidaknya 7% kekuatan Naga Giok Earl Sungai diambil. Dia meraung serak di bawah penindasan kekerasan yang diberikan oleh 12 penyihir ilahi, tetapi bagaimana kekuatan fisiknya bisa bersaing dengan orang-orang berotot ini? Haha, bagaimana kalau kita mematahkan tangan kirimu dulu? Naga Lilin Yan mengangkat palu raksasa yang terbuat dari kristal emas lava, dengan menyeringai bertanya pada Naga Giok Earl Sungai, yang wajahnya telah lama bengkok. Tuan Earl Yao, tolong jangan lakukan ini. Naga Giok Earl Sungai memandang Ji Hao dan meratap dengan suara serak, saya seorang Earl Sungai, berhak oleh Kaisar Manusia sendiri. Aku setara denganmu, Earl Yao. Kamu tidak akan bisa menjelaskan kepada Kaisar Manusia jika kamu bersikeras mempermalukanku seperti ini. Yah, aku yakin aku akan melakukannya. Ji Hao memegang tangannya dan berkata. Polosi dan 4 prajurit klan Jia tingkat ilahi penyihir tiba-tiba muncul di aula. Setelah itu, dia memandang Naga Giok Earl Sungai, yang wajahnya sekarang sangat gelap, dan berkata, Naga Giok Earl Sungai melewati Gunung Yao karena alasan yang tidak diketahui, dan dibunuh oleh Polosi, salah satu keturunan langsung dari keluarga Polo, dari Bulan Tinggi. Aku, Earl Yao, mendengar tentang ini dan memimpin prajuritku untuk menyelamatkan Naga Giok Earl Sungai, tetapi sayangnya, Naga Giok Earl Sungai telah terbunuh. Bertepuk tangan dengan keras, Ji Hao tertawa terbahak-bahak dingin dan tanpa ekspresi, lalu melanjutkan, kamu benar, jangan repot-repot mematahkan kelima anggota tubuhnya, bunuh saja dia langsung. Dengan pedang ini, saat Ji Hao melambaikan tangannya, pedang tajam cadangan yang disembunyikan Polosi di cincin sihir luar angkasanya terbang menuju Naga Lilin Yan. Naga Lilin Yan mencengkeram pedang sambil tertawa dengan suara jahat. Menjentikkan pergelangan tangannya, dia mengarahkan ujung pedang di antara alis River Earl Jade Dragon, lalu berkata, saya akan membunuh River Earl dengan tangan saya sendiri, dan dia adalah salah satu dari 10 besar River Earl of Huai Water. Sialan, aku akan menjadi pahlawan. Suara Naga Giok Earl Sungai berubah total. Melihat Polosi dan 4 prajurit klan Jia, dia berteriak dengan suara gemetar dan bernada tinggi, Earl Yao, beraninya kamu. Beraninya kamu melakukan ini. Ji Hao memandang Naga Giok Earl Sungai dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, pasukan air Hua Anda melewati wilayah saya. Jutaan prajurit elit dan makhluk air membawa banjir pembunuhan di wilayah saya, tetapi tidak ada dokumen resmi yang dikirim ke tangan saya sebelumnya. Pasukanmu, yang kamu klaim hanya melintasi perbatasan, benar-benar berani diam-diam menyerang kotaku, tempat aku tinggal. Mengambil napas dalam-dalam, Ji Hao melanjutkan dengan senyum lembut di wajahnya, karena kamu, Lord River Earl Jade Dragon yang terkasih, bisa menemukan alasan yang bagus, mengapa aku tidak bisa juga menemukan alasan yang sama konyolnya. Dan percayalah, alasanku akan lebih sempurna darimu, dan dengan bukti yang lebih kuat. Ji Hao melambaikan tangannya dan menggeram dengan suara dingin, bunuh saja dia, alasan yang sempurna. River Earl Jade Dragon meraung sekali lagi dalam amarah, tetapi Candle Dragon Yan meluruskan pergelangan tangannya dan menusuk pedang panjang jauh ke dahi River Earl Jade Dragon.
Simbol mantra perak yang tak terhitung jumlahnya berkilau dengan cepat di pedang panjang, sementara aliran kekuatan ganas melonjak keluar, menghancurkan jiwa River Earl Jade Dragon. Sedikit menjentikkan jarinya, Ji Hao berkata dengan nada hambar, teruslah melakukan pekerjaan, bunuh semua orang di luar kota. Selama kamu berani mengulurkan tanganmu ke wilayahku, aku akan memotong tanganmu. Saya ingin mengetahui kekuatan siapa yang lebih besar dan latar belakang siapa yang lebih solid. Pikir Ji Hao, 30.000 mil jauhnya, di Sungai Besar. Sebuah istana megah yang seluruhnya terbuat dari kristal hitam berdiri di dasar sungai, dengan makhluk air yang tampak marah yang tak terhitung jumlahnya berpatroli di sekitarnya. Ruang dalam istana kristal persegi seluas 500 meter ini sebenarnya sangat besar. Di aula besar berbentuk persegi, prajurit lapis baja berat yang tak terhitung jumlahnya telah berdiri tegak, dengan mata mereka bersinar dengan cahaya biru samar dan rasa dingin yang kuat dari kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka. Wu Ziki duduk di kursi besar di aula, dengan meja panjang diletakkan di depannya, dan beberapa gadis, yang memiliki cangkang mutiara yang dibawa di punggung mereka, berjalan di sekelilingnya dan dengan cepat menyajikan semua jenis makanan halus yang dihidangkan kepadanya. Mengambil cangkir anggur emas murni yang indah, dia menuangkan anggur ke dalam mulutnya, lalu melemparkan sepotong lidah hiu, yang disajikan oleh seorang gadis, ke dalam mulutnya. Setelah itu, Wu Ziki menyipitkan matanya, dengan lehernya aneh dan terus-menerus terentang dan mundur, seperti pegas. Kota Gunung Yao, Kota Gunung Yao. Kelihatannya seperti kota jelek, tapi ternyata sangat ajaib. Sambil menggerakkan makanan dan anggur, Wu Ziki bisa meluangkan waktu dan perhatian untuk bergumam kepada ratusan ribu prajurit elit yang berdiri di aula dengan suara rendah, kota macam apa yang dibangun Kuae untuk Ji Hao, kecil itu. Formasi sihir macam apa yang bisa menahan serangan kekuatan penuh yang diluncurkan oleh 36 anak laki-laki saya? Apakah Kuae dan saudara-saudaranya mencuri beberapa harta karun yang kuat milik surga kuno? Sambil mendecakkan lidahnya, Wu Ziki melanjutkan, sejak perang besar saat itu, surga kuno menurun, bahkan 5 dewa surga menghilang. Setelah itu, hidup di surga menjadi semakin sulit. Sekarang Kuae dan saudara-saudaranya cukup miskin untuk bekerja untuk umat manusia, hanya untuk makanan, harta apa yang masih bisa mereka miliki. Seekor kura-kura yang tampaknya sangat tua, yang memiliki wajah mengerikan, tampak seperti buaya dan cangkang yang tertutup duri tebal, perlahan merangkak. Ia mengeluarkan matanya yang besar dan tajam dan mulai menerima suara bernada tinggi. Tuhan, pasti ada yang salah dengan kota Gunung Yao ini. Tetapi selama kita bersedia mengeluarkan uang, kita selalu dapat menggali beberapa informasi dari mulut kelompok dewa ilahi yang malang itu. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan orang-orang kita yang ditangkap oleh Earl Yao. Selama tidak ada yang terluka, kita selalu bisa memberi kompensasi kepada mereka. Kompensasi? Apa kompensasi? Wu Ziki mengambil tong anggur dan dengan keras menghancurkannya ke kepala kura-kura tua itu, dengan kasar memotongnya. Dia kemudian memelototi kura-kura tua itu dan berkata dengan senyum jahat di wajahnya, sepanjang hidup saya sejauh ini, saya hanya mendapatkan keuntungan ekstra tetapi tidak pernah memberikan uang saya secara gratis. Kali ini, mereka beruntung. Saya tidak berpikir bahwa mereka akan memiliki formasi sihir, pertahanan yang begitu kuat di kota mereka, dan membiarkan 36 anak laki-laki saya jatuh. Tapi saya pikir sekarang, Ji Hao sudah meninggal, dan dengan anak-anak kecil di kotanya, saya ragu mereka berani meluncurkan gerakan membunuh pada anak laki-laki saya, bukan? Naga giok memiliki keterampilan negosiasi yang baik. Dia bisa mengancam dan memikat anak-anak itu. Hehe, aku berencana untuk memeras beberapa manfaat dari kota Gunung Yao itu. Sampai sekarang, Wu Ziki masih tidak tahu bahwa Ji Hao telah kembali ke kota Gunung Yao, dan dia juga tidak tahu bahwa naga giok Earl Sungai sudah dikirim ke Gang Buntu sendirian. Dia masih berpikir bahwa semuanya berjalan dengan sempurna seperti yang dia rencanakan, bahwa Polosi telah membawa Ji Hao keluar untuknya. Selama Ji Hao meninggal, seluruh wilayah Earl Yao akan kehilangan pemimpinnya, dan yang paling manis adalah Ji Hao tidak memiliki keturunan. Dengan demikian, wilayah Gunung Yao akan menjadi sebidang tanah tanpa pemilik. Pasukan air Huai saya melintasi perbatasan,
Tetapi sampah kecil di bawah komando Ji Hao benar-benar menyerang anak-anak saya dan menyebabkan kematian dan luka-luka jutaan prajurit elit saya. Itu adalah prajurit tentara air Hua kami, mereka melayani untuk seluruh umat manusia. Karena begitu banyak anak laki-laki saya yang terbunuh atau terluka. Saya tidak akan terlalu serakah. Aku hanya ingin wilayah Gunung Yao sebagai kompensasiku. Wu Ziki tertawa terbahak-bahak sehingga sepasang matanya terjepit menjadi sepasang kehidupan melengkung. Dia menamparkan meja panjang dengan keras dan tertawa terbahak-bahak, lalu berteriak, "Sialan benar. Ayo lakukan ini." Lai Mountain Su dan beberapa anak konyol lainnya, mereka masih diam-diam merencanakan ini dan merencanakannya. Saya hanya idak suka bermain trik, saya lebih suka meluruskan segalanya dengan menggunakan kekerasan murni dan sederhana. Kura-kura tua itu menunjukkan bagian putih matanya, lalu tanpa berkata-kata berbaring di tanah. Wu Ziki menuangkan secangkir anggur lagi ke dalam mulutnya, lalu meraih seorang gadis acak, memeluknya dan meremas tubuhnya dengan sepasang tangannya, membuat gadis itu terkikik terus-menerus. Sambil bermain dengan gadis itu, dia mengutuk dengan sedikit membingungkan, "Itu, naga giok, apa yang membuatnya begitu lama?" Dia hanya perlu merawat beberapa anak konyol yang bahkan belum melihat dunia. Apa yang dia lakukan? Kembali ke kota Gunung Yao, di puncak Gunung Yao, Ji Hao berdiri di atas altar, memandangi sekelompok penyihir ilahi yang sekarang disegel oleh formasi besar. "Bunuh mereka semua." Ji Hao mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke bawah. Di rumah Liao, Shaoxi memegang tongkat ajaib di tangannya dan mengeluarkan kekuatannya ke dalamnya. Formasi besar langit dan bumi sepenuhnya diaktifkan dan telah melepaskan kekuatannya. Aliran kekuatan bintang yang menderu turun dari langit, berubah menjadi aliran daya yang hampir tersentuh dan padat, melonjak di dalam kota Gunung Yao. Kekuatan bumi naik dari bawah tanah, juga berubah menjadi aliran daya yang padat dan hampir dapat disentuh, menyatu dengan aliran kekuatan bintang. Kekuatan bintang dan kekuatan bumi digabungkan, bersamaan dengan itu, ratusan pusaran 7 warna muncul dari langit, perlahan berputar. Dari pusaran itu, guntur samar datang satu demi satu. Di dekat keempat sisi tembok kota dan dari atas 36 menara pengawas, menara guntur ilahi yang didirikan oleh Kuae dan saudara-saudaranya mengirimkan petir ganas, tanpa henti ke dalam pusaran itu. Tiba-tiba, semua awan 7 warna di langit menyala. Petir ilahi 7 warna yang tak terhitung jumlahnya menghantam dari langit sambil dikekori oleh aliran cahaya yang panjang, tampak seperti hujan bintang jatuh. Ketika petir ini pertama kali muncul, mereka masih berwarna-warni, tetapi saat mereka dengan cepat menghantam ke tanah, ketujuh warna bercampur menjadi satu dan akhirnya, berubah menjadi hitam bersih, seolah-olah mereka bisa menghancurkan dan melahap segala sesuatu di dunia ini. Petir ini disebut petir ilahi yang binasa oleh surga kuno dan merupakan jenis petir yang paling kuat. Mereka memiliki kekuatan penghancur yang dapat membuat siapapun dan apapun, termasuk tubuh dan jiwa, tidak ada lagi. Kembali ke era surga kuno, begitu petir ilahi yang binasa mulai digunakan, itu akan dianggap sebagai situasi yang tidak dapat dikembalikan. Tidak ada alasan atau penyebab yang dapat mengubah apapun lagi dalam situasi seperti itu. Guntur bergemuruh, dengan ganas menghantam tubuh penyihir ilahi yang sudah memiliki 40% dari kekuatan hidup mereka yang terkuras sebelumnya. Petir hitam menyilaukan di udara dan langsung membungkus tubuh mereka. Tidak ada yang bisa melihat tubuh mereka dengan jelas lagi. Lolongan melengking bisa terdengar tanpa henti. Penyihir ilahi ini mencoba mengaktifkan kekuatan mereka dan berlari, tetapi saat mereka terjebak dalam formasi sihir yang memutar ruang angkasa bintang 12, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka akan selalu disegel di tempat mereka saat ini, dan tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun. Petir menghantam gelombang demi gelombang, merusak tubuh mereka dengan gila-gilaan dan menghabiskan kekuatan hidup mereka. Ji Hao berdiri di atas Gunung Yao dan terengah-engah. Kekuatan gagak emas yang besar yang berasal dari 9 gagak emas dengan cepat melonjak ke tubuh Ji Hao dan secara sementara meningkatkan kekuatannya lebih dari 1000 kali lipat. Dia kemudian melepaskan roh primordialnya dari tubuhnya, mencengkeram pita matahari yang tak terlupakan dan memegangnya. Segera, sinar matahari esensial yang sangat tipis yang tak terhitung jumlahnya digulung oleh kekuatan tak terlihat, mengiris tubuh penyihir ilahi yang disegel itu.
Wu Ziki, yang sedang duduk di Istana Kristal dan sedang menikmati perjamuan, tiba-tiba melolong melengking. Dia melompat dari kursi, melihat ke arah Gunung Yao dan berteriak histeris sambil muntah darah, "Anak-anakku! Kamu mati dengan sangat menyedihkan. Bahkan tidak ada satupun jejak jiwa Anda yang berhasil melepaskan diri. Kota Gunung Yao, dan orang-orang di sana, aku akan melawanmu sampai mati." Memegang tangannya, dia melepaskan bola kabut berair yang tebal, di dalamnya, gambar kota Gunung Yao terlihat jelas. Wu Ziki memandang Ji Hao, yang berdiri di puncak Gunung Yao, dengan heran. Dia menatap pita matahari yang telah melambai dengan cepat di kepala Ji Hao, bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut, Ji Hao, kamu tidak mati. Jiwa leluhurku yang suci, kamu membunuh 36 anak laki-lakiku. Ini, aku menuntutmu di depan Kaisar Manusia. Wu Ziki menggeram dan Istana Kristal tiba-tiba naik, berubah menjadi aliran kabut hitam, dengan cepat terbang menuju kota Puban. Awan berapi-api meraung sementara 12 naga banjir berapi-api terbang melompat ke depan bersama dengan geraman keras Tailang, menarik barisan kendaraan berbentuk naga terbang, menukik melintasi udara. Crow melepaskan cahaya menyala merah keemasan dari seluruh tubuhnya, melebarkan sayapnya yang lebarnya sekitar 700 meter, memunculkan garis pelangi yang panjang saat terbang di atas kendaraan. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat kepalanya dan memberikan suara resonansi ke arah langit. Suara yang mengguncang langit yang dilepaskan olehnya menghancurkan semua awan di sekitarnya, dan dengan demikian, semua awan gelap dan angin kencang berubah menjadi aliran udara yang hangat, menghilang ke segala arah. Ji Hao duduk tegak di dalam kendaraan, tanpa ekspresi menatap Polosi dan 4 prajurit klan Jia yang telah berlutut di tanah. Faktanya, aku ingin membuatmu tetap memberikan kesaksianmu kepada Kaisar Sun ketika aku menuntut Wu Ziki, namun, bagaimanapun juga, kamu dipekerjakan oleh Wu Ziki. Daripada membuatmu tetap hidup dan mengambil risiko kamu mengajukan tuduhan palsu terhadapku, aku lebih suka membawa kepalamu ke Kaisar Sun sebagai bukti. Polosi mendeteksi niat membunuh yang kuat dari kata-kata Ji Hao. Buru-buru, dia mengangkat kepalanya dan berteriak, tetapi sebelum dia memohon belas kasihan, Ji Hao memegang lengannya dan mengeluarkan pedang naga api bersama dengan api yang mengamuk. Dentang, darah mengeluarkan setinggi hampir 100 meter. Kepala Polosi dan 4 prajurit klan Jianya terbang ke udara. Ji Hao kemudian menggosok tangannya dan melambai, melepaskan aliran cahaya ilahi Yuyu. Cahaya ilahi sebening air membungkus kelima kepala itu dan sedikit terpelintir. Seketika, gelombang ratapan dihasilkan saat jiwa mereka dihancurkan oleh cahaya ilahi. Setelah mencapai aliran pertama Kidao Yuyu, kekuatan Ji Hao telah meningkat pesat. Selain murid gagak emas sebagai salah satu kemampuan khususnya, dia telah mendapatkan kekuatan mata magis lainnya. Di setiap matanya, teratai berwarna cian samar telah berputar perlahan. Ji Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Saat dia berpikir, dia melihat hamparan besar cahaya hitam dan putih, yang tidak lain adalah hadiah alami, jatuh seperti badai ke tubuhnya dan pedang naga api. Hadiah alami yang jatuh di tubuhnya bergabung dengan roh primordialnya. Tepat setelah itu, kehangatan dan rasa manis datang dari semangat primordialnya. Tingkat integrasi yang dia miliki dengan dao alam yang agung tampaknya meningkat lagi. Sementara itu, Flame Dragon Sword mengeluarkan dengungan cepat, ujungnya tampak menjadi lebih tajam, karena beberapa pola samar dan misterius muncul di tubuhnya. Mengambil kembali pedang naga api, Ji Hao sedikit menjentikkan jarinya di ujung pedang, membuat aliran tajam kekuatan pedang menyebar. Tampaknya ketajaman pedang naga api telah meningkat 100% dari sebelumnya. Ini adalah perubahan yang dibuat oleh hadiah alami. Bagus. Ji Hao memuji dan melambaikan tangannya. Mengikuti gerakannya, kelima mayat, yang masih memiliki aliran darah besar yang keluar dari merek, tiba-tiba berhenti. Semua kekuatan hidup yang terkandung dalam kelima tubuh itu musnah, dan bahkan tidak ada setetes darah pun yang bisa menyembur keluar dari leher mereka yang patah. Kendaraan itu dibungkus oleh awan yang berapi-api, terus bergerak menuju kota Puban. Saat mereka hendak tiba di perbatasan kota Puban, gelombang dengungan keras tiba-tiba datang dari udara di depan. Aliran besar kekuatan alam menukik seperti tsunami, membawa hembusan angin yang terlihat, putih dan ganas, menderu ke segala arah.
Tinggi di udara, sekelompok besar makhluk kuat tingkat ilahi penyihir sedang bertarung. Setiap pukulan atau tendangan yang diluncurkan oleh mereka sepertinya hampir merobek seluruh langit. Angin kencang yang dibawa oleh gerakan mereka membangkitkan kekuatan alam, yang sebelumnya agak stabil. Akibatnya, setengah kecil dari langit di daerah itu telah berubah menjadi hitam. Beberapa orang berkelahi di kota Puban. Men-men dengan penasaran berdiri di atas kendaraan dan melihat ke atas. Dua aliran cahaya merah dilepaskan dari sepasang matanya dari kejauhan, lalu dipindai melintasi ruang. Dia tiba-tiba berteriak, "Ji Hao!" Pamannya Ji Xia bertarung melawan beberapa orang lain. Ji Hao sama sekali tidak ingin terlibat dalam pertarungan kacau seperti ini. Di daerah kota Puban, sebenarnya ada sekelompok penyihir ilahi yang bertarung satu sama lain. Jelas, ini adalah situasi yang merepotkan yang terjerat. Oleh karena itu, Ji Hao tidak ingin terlibat. Tetapi tiba-tiba mendengar men-men mengatakan bahwa itu adalah Ji Xia yang bertarung melawan beberapa orang lain. Ji Hao langsung gemetar dan berubah menjadi aliran cahaya yang berapi-api, berlari keluar dari kendaraan. Dia berteriak bergema dan mengulurkan tangan dalam sekejap mata. Tempat di mana kelompok penyihir ilahi bertarung tingginya ratusan kilometer di atas tanah. Ji Hao mengangkat kepalanya dengan sepasang matanya berkilau dalam cahaya ilahi. Dia melihat Ji Xia dan lebih dari 10 klan gagak emas, yang dia kenal sejak dia masih kecil, bertarung secara intensif melawan lebih dari 16 penyihir ilahi. Api yang mengamuk berkobar di sekitar mereka, bahkan mencapai ke langit. Itu semua adalah paman yang tinggal di lingkungan itu dan paling dekat dengan keluarganya. Rupanya, Ji Xia dan anggota klannya tidak bisa menyaingi semua penyihir ilahi itu. Namun, bendera yang dipegang di tangan Ji Xia, yang berwarna merah bersih dan telah melepaskan awan asap hitam tebal sangat kuat. Saat Ji Xia sedikit melambaikannya, puluhan juta gagak api akan mengaum keluar dari bendera bersama dengan api yang melahap langit. Gagak api ini merajalela menyerang para penyihir ilahi itu dengan cakar dan paruhnya yang tajam, membuat musuh-musuh itu menderita tak terkatakan. Selama rentang waktu yang singkat ini ketika Ji Hao menyaksikan pertarungan, dua penyihir ilahi memiliki bola mata mereka digali oleh gagak api dan melolong serak sementara yang lain secara tidak sengaja membiarkan gagak api berkaki tiga menggaruk dadanya, merobek sepotong besar otot dan tulang. Puluhan juta gagak api berkumpul bersama dengan marah. Suara menusuk mata itu membuat Ji Hao sakit tajam di telinganya. Kau gemuruh yang diberikan oleh gagak api ini bahkan bisa berubah menjadi serangan jiwa yang mengerikan. Para penyihir ilahi yang mengepung Ji Xia dan anggota klannya dilanda parah oleh gelombang kaos yang menusuk telinga yang dikeluarkan oleh puluhan juta gagak api. Akibatnya, efektivitas pertempuran mereka telah berkurang setidaknya 30%. Menghadapi serangan gila-gilaan yang diluncurkan oleh gagak api tak kenal takut yang tak terhitung jumlahnya, semakin banyak kelemahan yang muncul dalam gerakan mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan menderita goresan hebat yang dapat merobek kulit mereka dan bahkan mematahkan tulang dan tendon mereka. Di antara penyihir ilahi yang telah menyerang Ji Xia, seorang penyihir ilahi tua dengan rambut putih juga memegang bendera besar. Dia mencengkeram tiang bendera dengan kedua tangannya dan dengan cepat mengguncangnya. Bendera itu menyilaukan dengan cahaya yang menyala sementara 99 naga berapi-api turun dari udara, kusut dengan gagak api itu. Naga api ini berbentuk besar, panjangnya sekitar 5.000 meter, dan memiliki penampilan yang mengerikan, dengan rasa kekuatan yang tajam yang dilepaskan dari seluruh tubuh mereka. Dengan lambaian cakar mereka secara acak, ratusan gagak api bisa hancur, dan dengan membalikkan ekor mereka, ribuan gagak api bisa dihancurkan. Namun demikian, gagak api itu tidak akan pernah padam. Saat satu gagak api terbunuh, lebih banyak lagi yang akan keluar, dan tidak peduli berapa banyak gagak api yang dibunuh oleh naga itu, gagak api yang tak terhitung jumlahnya masih bisa dilihat di langit, dengan gila-gilaan menyerang penyihir ilahi dan naga berapi-api itu. Terutama beberapa gagak api berkaki tiga, yang memiliki kilau merah keemasan di bulunya, bahkan bisa menyaingi naga berapi-api itu tanpa jatuh dalam kerugian. Ratusan gagak api berkaki tiga mengepung naga berapi-api, menyerangnya dengan gila-gilaan. Cakar tajam gagak api ini merobek sisik naga, merobek bola besar api esensi dari tubuh mereka. Itu membuat naga-naga ini, yang terkondensasi dari esensi jiwa naga yang berapi-api, meratap kesakitan.
Tapi tidak peduli seberapa keras naga-naga ini mencoba, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari pengepungan gagak api ini. Apakah menurutmu orang-orang gagak emas kita semua adalah pendorong? Jisia tiba-tiba meraung, buka matamu lebar-lebar, dan lihat bagaimana orang-orang klan gagak emas kami mengajarimu, sekelompok pengecut, pelajaran. Mengikuti raungan resonansinya, Jisia memegang bendera gagak api dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya mencengkeram tombak tulang naga yang panjang. Selanjutnya, dia tiba-tiba menerjang tombak ke depan saat tubuhnya melintas di udara, bergerak lebih dari 10 mil jauhnya, bersama dengan aliran cahaya berapi-api yang menyilaukan yang dibawa oleh tombaknya. 3 penyihir ilahi, yang menangkis gagak api, tidak berhasil bereaksi tepat waktu dan semuanya ditusuk oleh tombak tulang naga Jisia tepat di tengah dada mereka. Tombak tulang naga dengan mudah menembus dada mereka. Cahaya berapi-api yang menusuk mata meledak keluar dari dada mereka, hampir meledakkan mereka sepenuhnya, hanya menyisakan 3 duri seperti kristal merah yang menjaga tubuh mereka bersama-sama. Ketiga penyihir ilahi melolong kesakitan dan segera mundur. Pada saat yang sama, mereka meningkatkan darah roh mereka, menyembuhkan luka mereka secepat mungkin. Namun, 18 penyihir ilahi dengan tombak panjang dan kapak berat yang dipegang di tangan mereka bergegas dari belakang Jisia, melingkari 3 penyihir ilahi yang terluka dan meluncurkan gelombang serangan ganas lainnya, dengan keras mematahkan tulang dan tendon mereka. Penyihir ilahi lainnya sangat marah, buru-buru melancarkan serangan yang lebih berat. Jisia dan anggota klannya mulai mengeluarkan erangan teredam juga, sementara serangan yang diluncurkan oleh musuh tanpa henti mendarat di tubuh mereka. Darah menyembur keluar dari tubuh mereka juga, dan tulang yang hampir transparan terekspos di banyak bagian tubuh mereka. Aba, Ji Hao menggeram besar, bergema di langit. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang naga api, 9 mutiara api naga, stamper gunung dan sungai, jam pembentuk jiwa dan pita matahari yang tidak bermoral itu, yang merupakan yang paling kuat dan Yu Yu telah memperingatkannya untuk tidak menggunakannya terlalu mudah, semuanya bersama-sama. Cahaya terang yang tak terlukiskan menyilaukan seluruh area sementara Mer Crow memberikan suara yang panjang dan bergema, mengeluarkan aliran api yang mengamuk dari kejauhan. Dong, dong, dong gelombang, jam yang mengguncang jiwa berbentuk segitiga berdering dengan cepat. Tubuh penyihir ilahi yang telah menyerang Ji Hao bergoyang satu demi satu, dan gerakan mereka tiba-tiba melambat, seolah-olah mereka semua mabuk. Jam yang mengguncang jiwa adalah harta sihir yang dibuat secara alami. Itu sangat kuat dan terutama ditargetkan pada jiwa. Di bawah pengaruh jam ini dan dengan sedikit kecerobohan dalam pertahanan, roh-roh primordial dari pembudidaya biasa akan dipaksa keluar dari tubuh fisik mereka. Dipukul oleh jam yang berdering beberapa kali lagi, roh-roh primordial kemudian akan binasa. Bahkan jika target serangan jam yang mengguncang jiwa berada di bawah perlindungan harta karun yang kuat, roh primordial target akan terluka parah di dalam tubuh fisik jika tingkat harta karun tidak cukup tinggi. Hanya dengan beberapa pukulan jam yang mengguncang jiwa, nyawa target akan dalam bahaya jika luka-luka berubah menjadi terlalu serius. Orang majus manusia hampir tidak mengolah jiwa dan roh primordial mereka hanya memelihara jiwa mereka dengan kekuatan hidup yang kuat untuk memperkuat jiwa mereka bersama dengan tubuh fisik mereka. Tubuh fisik mereka yang tangguh berfungsi sebagai perlindungan alami jiwa mereka, dan secara efektif dapat menangkis semua jenis serangan yang ditargetkan jiwa. Namun, jam yang mengguncang jiwa terlalu kuat. Bahkan penyihir ilahi ini kehilangan penglihatan mereka untuk sementara dan menderita pusing parah. Mereka tidak bisa berdiri dengan mantap dan merasa bahwa jiwa mereka diperas keluar dari tubuh mereka setelah mereka terkena jam berdering. Untungnya, mereka semua adalah penyihir ilahi yang terhormat dan memiliki posisi yang relatif tinggi di klan mereka sendiri. Beberapa manusia magi telah mempelajari beberapa mantra yang secara khusus ditujukan pada jiwa dari Evening Moon, salah satu dari 9 bulan klan Yu yang mengkhususkan diri dalam studi jiwa. Oleh karena itu, penyihir ilahi ini semuanya memiliki berbagai jenis jimat sihir yang kuat, yang secara efektif dapat menangkis serangan yang ditargetkan jiwa. Jimat berbentuk aneh yang terbuat dari bahan yang berbeda menyala satu demi satu, melepaskan asap hitam, kabut, atau siluet kabur dari semua jenis makhluk legendaris, menutupi setiap lubang di tubuh penyihir ilahi ini. Jimat yang dibuat khusus yang dibawa bersama penyihir ilahi ini dipicu,
melindungi pemiliknya dari lonceng jam yang mengguncang jiwa. Seorang penyihir ilahi, yang mata, lubang hidung, mulut, dan telinganya semuanya tersumbat oleh ular kecil yang terkondensasi dari asap hitam, berteriak dengan suara serak, siapa yang berani menggerakkan jari ke dalam masalah antara klan Gurun Selatan. Sebelum suaranya memudar, stamper gunung dan sungai itu langsung menghancurkan. Penyihir ilahi yang malang ini, yang belum berhasil menstabilkan tubuhnya, melolong kesakitan saat stamper gunung dan sungai mendarat langsung ke kepalanya. Penyihir ilahi memiliki tubuh yang sangat tangguh, namun, stamper gunung dan sungai menghasilkan ledakan keras di kepalanya. Seiring dengan gelombang kilauan api yang menyilaukan, itu penyok setengah dari kepalanya dan memaksa aliran darah keluar. Ular asap hitam kecil yang menghalangi mata, telinga, mulut, dan lubang hidungnya langsung dihancurkan oleh stamper gunung dan sungai. Lonceng jam yang mengguncang jiwa berlama-lama di tubuhnya, mengguncang jiwanya dengan keras. Setengah dari kepalanya sudah rusak, dan sebelum dia bisa menyembuhkan lukanya, lonceng jam menjangkau tanpa akhir. Penyihir ilahi ini melolong sekali lagi dan saat tubuhnya bergoyang, pedang naga api telah menembus dadanya. Hati-hati semuanya, penyihir ilahi tua dengan bendera naga berapi api yang dipegang di tangannya meraung. 99 naga berapi api melingkar di sekitar tubuhnya, karena itu, dia tidak terlalu terpengaruh oleh jam yang mengguncang jiwa. Tetapi pada saat itu, Ji Hao memegang pita matahari yang tak terlupakan dengan semua kekuatannya. Sinar api matahari esensi yang sangat tipis menyapu seluruh langit. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 naga berapi api diiris menjadi beberapa bagian, sementara lebih dari 10 penyihir ilahi memiliki anggota tubuh yang dipotong oleh api matahari esensi. Kematian mengerikan dari pita matahari yang tak terlupakan membuat penyihir ilahi tua ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak untuk memperingatkan yang lain. Diikuti oleh serangkaian dentang cepat, 9 mutiara api naga berzip dengan ganas, menghantam kepala banyak penyihir ilahi seperti peluru. Nyala api yang melonjak keluar dari 9 mutiara api naga tidak dapat membahayakan para penyihir ilahi itu karena mereka semua adalah orang-orang Gurun Selatan dan semuanya memiliki kemampuan khusus untuk memanipulasi api. Namun, 9 mutiara api naga memiliki kekakuan yang menakjubkan. Oleh karena itu, ketika mutiara api mengetuk kepala penyihir ilahi itu dengan kecepatan kilat, penyihir ilahi itu hanya merasakan bintang yang tak terhitung jumlahnya menyilaukan di depan mata mereka dan untuk sementara waktu, mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Pedang naga api meraung, stamper gunung dan sungai menghantam berulang kali, dan mutiara api 9 naga menghantam wajah semua orang dengan bengkak. Lebih buruk lagi, berkas cahaya tajam seperti belati yang terkondensasi dari nyala api matahari esensi telah mengiris ke seluruh area. Dengan harta yang sangat kuat ini, lebih dari 50 penyihir ilahi semuanya telah didorong ke dalam situasi yang tidak siap oleh Ji Hao sendirian. Ji Xia dan klan gagak emas lainnya segera bersukacita dengan kegembiraan yang liar. Mereka bergegas dan meluncurkan gelombang serangan sengit yang gila pada beberapa penyihir ilahi yang paling dekat dengan mereka, membuat beberapa penyihir ilahi melolong dengan suara serak. Setelah serangkaian serangan yang keras, penyihir ilahi ini benar-benar tidak bugar dan hampir mati karena kelelahan kekuatan hidup. Dari kendaraan, Zhu Ronglong dan 7 penyihir ilahi lainnya menginjak awan yang berapi-api, terbang dengan puluhan raja penyihir negara Zhurong. Melihat orang-orang yang dipukuli oleh Ji Hao, Zhu Ronglong menggeram dalam jangkauan, beraninya kamu menyinggung Erliao. Berlutut sekarang dan minta maaf kepada Erliao. Jika tidak, kalian semua akan mati. Zhu Ronglong berteriak bergema. Kekuatan berapi-api ilahi itu, yang hanya milik pemilik garis keturunan emas api, menyebar dengan ganas dan sangat memenuhi seluruh ruang. Itu membuat semua penyihir ilahi Gurun Selatan itu secara luas memunculkan mata mereka karena terkejut, tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk beberapa saat. Apa yang sebenarnya terjadi barusan adalah Ji Hao bergegas dan langsung melancarkan serangan ke arah mereka dengan beberapa harta yang sangat kuat. Ji Hao hampir memukuli beberapa dari mereka sampai mati, tapi bagaimana salah mereka? Penyihir ilahi tua dengan bendera berapi-api dipegang di tangannya memandang Zhu Ronglong dengan tercengang. Dia telah tinggal di kota Puban selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia tahu tentang Zhu Ronglong. Zhu Ronglong adalah pemimpin Zhurong, penjaga dewa api ketika Zhurong berada di kota Puban.
Dia adalah salah satu bawahan Zurong yang paling terpercaya. Dan siapa Zurong? Zurong adalah dominator seluruh Gurun Selatan, dan semua klan Gurun Selatan berada di bawah perintah Zurong. Klan manapun yang berani melawan Zurong akan dimusnahkan tanpa diragukan lagi. Tuan Long, penyihir ilahi tua menyandarkan tubuhnya dan menghindari pedang naga api yang datang di dadanya, lalu berteriak dengan suara keras dan jelas, kelompok ini menyerang pasar Gurun Selatan dan melukai banyak anak laki-laki saya. Kami menghabiskan cukup banyak upaya untuk menemukan mereka, dan sekarang kami mencoba menangkap mereka. Omong kosong, Ji Hao berteriak dengan suara kasar, bagaimana bisa, ayahku, Liao menjadi. Kalian sekelompok, apakah kamu berkolusi dengan non-manusia dan mencoba membunuh ayahku untuk menyakitiku, dan untuk membalas dendam pada non-manusia yang telah meninggal dengan menyedihkan di Evil Dragon Bay? Mendengar Ji Hao, penyihir ilahi tua dan semua penyihir ilahi Gurun Selatan lainnya semuanya menatap Ji Hao dengan tercengang, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Mungkinkah dia lebih konyol? Ji Xia memang telah melukai banyak orang di pasar Gurun Selatan. Meskipun tidak ada yang terbunuh, kerusakan yang cukup besar sebenarnya terjadi pada pasar Gurun Elatan. Untuk apa yang dia lakukan, penjaga pasar Gurun Selatan ini mencoba untuk menangkapnya, dan ini benar-benar masuk akal, bahkan Kaisar Sun tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bagaimana bisa mereka berkolusi dengan non-manusia dan dengan sengaja mencoba menyakiti Ji Hao untuk membalas dendam pada non-manusia? Ini adalah tuduhan yang sangat berat dan serius sehingga mereka sepertinya tidak bisa mengatasinya. Penyihir ilahi tua melompat seolah-olah pantatnya terbakar api, lalu berteriak pada Ji Hao dengan keras, Liao, kamu harus masuk akal. Bagaimana kita berkolusi dengan non-manusia? Saat berbicara, suara penyihir ilahi tua itu turun semakin rendah. Ji Hao telah menginjak awan yang berapi-api dan terbang ke arah Ji Xia, dengan cepat berlutut di atas awan yang berapi-api dan bersujud kepada Ji Xia beberapa kali, lalu berkata, Aba, bagaimana kamu dan semua paman ini datang? Aku berencana mengirim orang-orangku untuk menjemputmu. Ya, bagaimana kalian semua bisa menjadi penyihir ilahi? Baru beberapa tahun sejak aku melihatmu terakhir kali. Kelompok penyihir pasar Gurun Selatan menutup mulut mereka, semua menatap penyihir ilahi tua dengan tatapan aneh. Ini, penyihir ilahi tua yang memegang bendera berapi-api berasal dari klan naga api, dan Yao Kai Yuan adalah salah satu keturunan langsungnya. Oleh karena itu, di antara semua orang ini, dia berusaha paling keras untuk menangkap Ji Hao, dia juga yang paling berjuang paling keras. Namun demikian, bagaimana mungkin salah satu dari mereka tahu bahwa Ji Xia adalah ayah Ji Hao? Penyihir ilahi tua merasa seperti tiba-tiba menginjak tumpukan banteng raksasa ketika dia dengan senang hati berjalan di jalan yang luas, apa dan bencana tak terduga. Siapa yang berani menggertak paman Men-Men, Ji Xia? Men-Men menunggangi punggung Tuan Gagak, dengan cepat resleting dan menggeram dengan nada yang sangat mendominasi, apakah kamu bangkit dalam pemberontakan? Apakah Anda mencoba menjadi musuh keluarga Zurong? Zurong Long, potong semuanya. Kelompok penyihir ilahi pasar Gurun Selatan langsung menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bersambung.